Santri juga dapat ya kayaknya santri ya. Santri juga dapat kalau masuk dalam skup ini. Kalau nggak dapat gimana kan? Nanti pondasi agamanya nggak kuat, nggak kokoh. Nggak jadi emas nanti. Walaupun kita juga melihat ada banyak impor beras ya saat ini. Iya. Cuman kalau untuk susu itu apakah kita sudah siap? Atau kita menunggu siap dulu tadi sarana penunjang tadi yang desa yang bisa menghasilkan susu, bisa menghasilkan daging segala macam tadi itu baru dieksekusi program ini. Jumlah hutang kita kalau kita dari sisi itu ya dari pembiayaan. Bahkan kan sempat ada dari pihak ini ya mengingatkan pemerintah lah bahwa kita harus tetap menjaga nih, walaupun programnya ini harus dijalankan dengan hati-hati, harus tetap menjaga stabilitas makroekonomi kita, stabilitas fiskal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Deskripsi Channel dalam program Podcast Santai Seputar Pajak. Bersama saya Arif dan saya Gofur. Di episode kali ini kita akan memperbincangkan kaitan ini, Bos. Apa ini? Soal ramainya program makan siang gratis dan susu gratis. Yang tentu itu merupakan program dari capres pemenang versi Quickcon ya, dan juga Realcon untuk sementara ini. Kalau di dokumen-dokumen yang entah resmi atau tidak resmi ya, Bos, yang akan menerima program ini tuh siapa sih sebenarnya? Kita nanti termasuk yang dapat makan siang gratis nggak? Sayangnya enggak sih. Kan Pak sudah sehat nih. Sudah. Jadi yang dapat siapa? Yang dapat itu siapa? Jadi kalau di program makan siang gratis ya, ini nggak tahu nanti kalau pas dijalankan berubah lagi ya. Jadi nanti yang akan dapat tuh itu ya berarti ya, dari mulai ibu hamil, kemudian anak usia dini, kemudian SD sampai dengan SMA. Memang tentu harapannya dengan program ini gizi anak Indonesia yang diharapkan nanti bisa mengisi dan memperjuangkan menuju proses Indonesia Emas itu benar-benar bisa yang berkualitas karena memang tercukupi gizinya gitu ya. Nah, kayaknya santri juga dapat ya kayaknya santri juga dapat kalau masuk dalam skup ini. Kalau nggak dapat gimana kan? Nanti pondasi agamanya nggak kuat, nggak kokoh, nggak jadi emas nanti. Tapi kembali lagi ke gizi tadi, sebenarnya itu penting karena memang berdasarkan catatannya baik di Kementerian Kesehatan maupun di NGO tentang kesehatan, banyak dari anak-anak kita, anak-anak Indonesia ini yang masih gizinya itu masih kurang. Apalagi dalam masa pertumbuhan itu kan penting ya. Daripada nanti hasilnya yang tidak maksimal, tidak hanya dalam pembentukan saraf motorik neuron di otak, juga pertumbuhan fisiknya. Stunting. Bicara soal gizi, Bos, sebenarnya ya kita berkaca pada diri kita lah. Dulu tuh ente merasa tercukupi nggak gizinya sebenarnya tuh? Aduh, kalau kita pakai ukuran gizi itu 4 sehat 5 sempurna, kayaknya tuh sempurnanya belum. Baru 4 sehat. Belum saja. Ya. Saya jujur dulu tuh nggak pernah mendapatkan asupan susu sebenarnya. Karena, makanya, kalau boleh kembali program ini kita bisa kembali ke masa kecil dulu biar bisa minum susu sebenarnya. Sekarang susunya jenis lain paling. Tapi kan alhamdulillah ya. Artinya saya mau bilang begini bahwa sebenarnya untuk mencukupi gizi itu kan nggak sekedar susu, terus kemudian kita kalau nanti bicara makanan gratis ya 15.000 itu apakah kira-kira sebenarnya sudah mencukupi gizi yang dibutuhkan sebenarnya? 15.000 itu anggarannya ya? Untuk masing-masing orang ya? Kalau kita lihat dari berbagai media itu kan anggarannya per orangnya itu kan 15 ribuan ya, sehingga ketemu angka di sekitar kebutuhannya tuh total sekitar 460-an triliun untuk berapa gitu kan. Padahal cuma 15.000 ya. 15.000. Dan dengan anggaran atau budget 15.000 itu kita dapat apa gitu ya? Anak-anak itu dapat apa gitu? Apalagi dengan kondisi sekarang beras mahal ini kan. Iya. Makin apakah itu sudah bisa mencukupi kebutuhan gizinya sebenarnya? Kalau sama-sama kemudian tidak begitu mencukupi gizi, ngapain ada program ini kan gitu kan sebenarnya? Iya, makanya kan bahkan ada wacana. Saya nggak tahu ini
bener nggak media ngambilnya dari salah satu tokoh nasional Jawa Barat lah, Pak Deddy Mulyadi yang dulu mantan Bupati Purwakarta, itu mengatakan bahwa program makan siang gratis ini lebih baik dimasak oleh orang tua, ya oleh ibunya sendiri. Kalau ibu gimana? Dikasih BLT berarti. Jadi nggak tahu itu programnya nanti jadinya apa. Padahal kan bayangan kita dan yang tergambarkan sampai saat ini makan siang gratis ya sudah siap saji lah. Anak-anak bisa istirahat siang, gitu, udah dikasih nih. Kayak di luar negeri gitu ya. Di luar negeri gitu. Cuman kalau konsepnya seperti itu juga, anak-anak TK itu kan jam 10, setengah 11 sudah pulang ya. Oh, udah pulang. Itu dapat makan apa nanti? Dibawa pulang berarti. Kan sekarang ini ya, ada uji coba, saya nggak tahu ini uji cobanya ada 3.000 yang diberikan kan? 3.000. Oh, yang di Tangerang tadi. Dan itu ternyata melihat pola atau habit dari anak-anak itu, lauknya nggak dimakan, dibawa pulang. Katanya mau dimakan di rumah sama keluarga gitu kan. Subhanallah. Berarti kan menunjukkan bahwa sebenarnya yang butuh makan siang gratis itu bukan hanya pola dalam masa pertumbuhan gitu, anak-anak sekolah, anak-anak ini, tapi juga yang di sini kan makan siang gratis, di rumah nggak makan, gimana tuh makan nasi doang kan. Jadi ini ya bukan mengecilkan program makan siang gratis atau kita ini, tapi kritikan-kritikan dari masyarakat, dari semuanya itu perlu didengar ya. Iya. Dan kritikan masukan itu kan untuk lebih menyempurnakan agar nanti ketika betul-betul dieksekusi itu ya sudah bisa berjalan sebagaimana mestinya lah begitu. Jadi jangan anti kritik, anti masukan lah ya. Nanti kan memanfaatkan, memberdayakan ya susu segar dari koperasi katanya ya. Jadi ada sekitar 10.000 desa yang akan diikut sertakan dalam suplai bahan-bahan mulai dari beras, susu, kemudian daging ayam, daging. Oke, kalau beras gitu, mungkin ikan. sudah ini ya, walaupun kita juga melihat ada banyak impor beras ya saat ini. Iya. Cuman kalau untuk susu itu apakah kita sudah siap? Atau kita menunggu siap dulu tadi sarana penunjang tadi yang desa yang bisa menghasilkan susu, bisa menghasilkan daging segala macam tadi itu baru dieksekusi program ini atau gimana? Jadi memang perlu di ini ya. Bahkan dalam tahap pelaksanaannya nanti pun masyarakat tuh punya kewajiban untuk mengontrol, mengawasi bahwa dari sisi pengadaan, dari sisi pelaksanaan pengadaan ini ya, maksudnya pengadaan bahan-bahannya, kemudian siapa yang melakukan perlu. Karena itu nanti pasti akan tidak semudah yang kita bayangkan pelaksanaan dari itu. Ada ini juga ketika nanti itu pengadaannya misalkan oleh guru atau oleh apa ya, atau oleh perusahaan-perusahaan catering dadakan yang muncul ya, miliknya perusahaan dadakan yang miliknya para penguasa pengambil kebijakan atau yang dekat dengan itu juga akan akan ada dampak negatif juga terhadap perusahaan jasa catering yang ada saat ini begitu, atau warung-warung yang ada itulah gitu. Iya kan, memang kayak kemarin sebelumnya konsepnya kan nanti akan memberdayakan warung, warteg, rumah makan di sekitar gitu. Tapi dengan melihat suplai yang mau dibutuhkan untuk buat ini kan, rasa-rasanya nanti bagaimana nih mengatur gizinya ini, menunya seperti apa gitu. Makanya terus sempat tercetus bahwa nanti akan dibuat sebuah badan nasional yang akan mengawal program ini. Badan ini nanti yang akan kerjasama dengan BUMN, BUMD, BUMDes bahkan. Badan Penerimaan Negara aja belum terbentuk ya, Mas. Udah ada mau badan-badan. Mungkin disamakan nanti, dipersamakan, dibarengkan dengan badan negara. Tapi memang ada beberapa saran yang untuk membentuk sebuah badan, komisi atau apalah, panitia nasional untuk mengawal program ini. Karena kan memang ini program nggak cuma setahun kan, Bro? Iya. Gitu. Jadi kalau kembali ke dampak negatif yang ente tadi sampaikan, memang itu salah satu dampak negatifnya yang perlu diantisipasi ya. Takutnya pertumbuhan ekonominya naik, tapi pertumbuhan ekonomi yang mana hanya segelintir tadi itu. Iya betul. Dadakan tadi. Saya kira tujuannya juga harus clear ya. Maksudnya program ini tuh tujuannya apa? Jadi jangan sekedar ya karena ini waktu itu sudah tersampaikan di dalam dalam program ini janji-janji kampanye, sehingga dan ini memang salah satu yang menjadi sorotan ya, sehingga mau tidak mau harus dieksekusi, tapi proses untuk kemudian dari mana anggarannya, kemudian bagaimana mekanismenya ini kan kalau tadi yang sekolah ya di sekolahan, terus untuk
untuk ibu hamil seperti apa, anak usia dini seperti apa. Apa mau dikirim ke rumah masing-masing gitu ya? Nah, bentuknya apa? Nggak makan siang lagi berarti susu doang atau apa? Itu kan nggak siap saji dong itu nanti ya jadinya. Ini kan menjadi hal-hal yang perlu didiskusikan secara lebih mendetail ya, karena ini untuk ngurusin, kalau dilihat dari tadi rincian yang ente sampaikan itu ya, itu kan ada sekitar 82 juta ya kalau tidak salah itu ya. Penerima ya, sekitar penerimanya dari mulai gitu ya. Ibu hamil sekitar 4,4 juta jiwa, kemudian untuk santri di pesantren sekitar 4,3 juta, kemudian untuk anak SMA, SMK itu 10,2 juta, kemudian juga SD 24 juta, SMP 9,8 juta, kemudian anak usia dini 30 juta. Ini bayangin kita sebentar. untuk memberi makan misalkan ketika ada kejadian-kejadian luar biasa gitu ya, dapur umum gitu, itu aja sudah luar biasa ininya kreditnya, apalagi ini memberi makan, memberikan hidangan untuk 82 juta manusia di seluruh Indonesia. Padahal kalau dapur umum cuma mie dan hanya di situ kan lokasinya. Makanya ini memang program yang nanti bisa jadi malah ini kayak bro, kayak jangan sampai makanannya kayak makanan yang ini ya, makanan tentara itu ya. Jadi tinggal dikasih air panas. 15.000 nggak cukup bro. Mahal itu. Iya. Ya dikit aja. Makanya kan memang ini ya tadi program yang disampaikan butuh eksekusi yang sangat ini ya, panjang ceritanya, baik dari sisi waktu maupun banyak dari sisi biaya yang diperlukan untuk mengeksekusinya. Belum hanya anggaran untuk itunya ya, untuk mengeksekusinya maupun untuk mengkoordinasikan, menginginkan, pasti ada biayanya itu ya. Betul. Distribusinya dan lain-lain. 15.000 itu harga ini apa termasuk distribusi nih? Harus dilihat nih. Kalau masuk distribusi, jangan-jangan ini cuma 10.000 kan? Tambah lagi, tercukupi atau jangan sampai yang dapat nanti, misal yang dapat nih, misal kita ambil catering A mensubkonkan ke catering B kan, jadi 15.000 ke catering C gitu kan. Biasanya kan gitu. Di kepanitiaan dari nilainya 15.000 jadi tinggal 7.500 ya yang berupa produk. Iya. Kayak kemarin kan pelantikan KPPS di mana tuh yang viral di Sleman atau di Jogja itu kan? Iya. Anggaran makan siang harusnya 25.000 atau snack 25.000, yang datang kan cuma 1.000. Nggak ada 10.000 bro, kayaknya 7.500 lah ya. Satu snack sama air minum udah. Ternyata dari sini kan klarifikasi, yang dapat dari KPU ini, sebenarnya yang memberikan ini gitu, pihak lain jadi subkonkan. Ya makanya itu memang harus diantisipasi ya, artinya ini masukan dari berbagai pihak harus didengarkan oleh nanti pemerintah yang akan mengeksekusi, yang terpilih dan yang akan mengeksekusi program apakah itu. Nanti bentuknya koordinasi antar kementerian misalnya, atau di bawah Kemenko PMK atau tadi misalnya. Usulan tadi dalam bentuk uang, jadi masak di rumah masing-masing. Nanti gasnya gimana dong? Gas listrik tapi nah, itu harus dipikirkan memang secara matang ya. Tapi secara garis besar kita tentu sangat sepakat ya bos, karena ini baik untuk masa depan generasi kita ke depan gitu. Iya. Biar nggak kayak ente lah. Kayak saya katanya. Dia lupa bawa cermin. Kayak saya juga. Kayak kalau di pepatah Melayu itu kan ada ini ya, mat lamat menghalalkan segala cara gitu. Jadi tujuan itu bisa tujuannya baik kan, tujuannya dari program ini pasti baik, pasti untuk tadi bagaimana menanggulangi atau bahkan menghilangkan stunting, menaikkan gizi dari anak-anak Indonesia yang akan jadi generasi penerus Indonesia Mas. Tujuannya baik, tapi cara-cara yang dipakai kan ya ada kekurangan 1-2 lumrah lah, tapi ya kekurangannya jangan sistematis, jangan terstruktur, apalagi masif. Nah tadi kita sudah bicara ya soal siapa yang akan dapat berdasarkan informasi di media segala macam, kemudian juga kira-kira mekanismenya seperti apa, kita pun juga masih mentah ya. Iya, masih sangat mentah sekali. Tapi saya sepakat kalau bentuk badan tuh, biar banyak yang dapat kerjaan nanti.
Badan Pangan Nasional. Nah, ini kan anggarannya kan tentu kan besar ya. Iya. Kalau itu semua langsung dikasih itu sekitar 460-an triliun kalau tidak salah ya. Waktu itu sempat ada di media yang menyebutkan itu kalau 400 triliun itu hampir berapa persen dari APBN kita itu ya? Menurut ente bos, itu idealnya, itu anggarannya itu dari mana gitu. Kalau kan ada yang beredar itu kan bisa diambilkan dari sebagian program sosial, kemudian sebagian dari program sosial itu maksudnya dari ini ya untuk bantuan sosial, Kemensos itu ya? Ya. Oh, dari bantuan sosial. Terus kemudian dari dana pendidikan, anggaran pendidikan, kemudian sebagian juga lagi dari subsidi-subsidi begitu. Nah, diambilin satu-satu untuk bisa refocusing. Tapi kan tentu itu dampaknya kan akan luar biasa ya di titik-titik. Iya, pasti ada itu. Nah, ini. Menurut ente bos, idealnya itu seperti apa sebenarnya? Nah, kalau ditanya idealnya kan kalau kita bicara realitasnya kan seperti itu ya. Sebenarnya ruang fiskal kita, sok-sok menjajah ruang fiskal. Ruang fiskal kita kan sebenarnya kita di undang-undang pemerintah kan ada defisit untuk APBN kita tuh hanya berapa 3% ya, 3% dari PDB kita. Nah, ruang fiskal di itulah. Nah, dengan melihat realitas kita yang saat ini 2024 tuh kalau nggak salah rancangan APBN kita itu di angka defisitnya itu 2,29 ya. Itu sudah sekitar 520-an triliun gitu secara ya. nilai. Nah, kalau kita tetap nggak ada jalan lain hanya untuk itu ya defisit pasti akan naik gitu. Naiknya pun juga ruang kita kan udah tinggal berapa kalau 2,29 tinggal kalau kita menggunakannya APBN 2024 ya karena kan 2025 kita belum bisa melihat secara lebih rinci. 2024 itu cuman ada sekitar 0,7 kali kan itu hampir berapa itu? Berapa tuh? 140-an, 150-an kurang lebih lah ya. Padahal yang dibutuhkan kalau secara total 460 kecuali memang dilakukan secara bertahap. Oh ya. Misalkan untuk tahun pertama dari total. Jadi proyeknya multi year. Nanti yang dapat proyek ini tenang dia. Wah, dapat terus. Misalkan yang pertama daerah yang dirasa tertinggal dulu misalkan. Yang ya tingkat kemiskinannya masih cukup tinggi misalkan. Itu bisa saja. Jadi misalkan tahun pertama baru membutuhkan anggaran sekitar ya 100 sampai 150 triliun lah misalkan. Nah, itu masih bisa. Cuman persoalannya lagi-lagi ini akan akan semakin meningkatkan jumlah hutang kita kalau kita dari sisi itu ya. dari pembiayaan. Bahkan kan sempat ada dari pihak ini ya mengingatkan pemerintah lah bahwa kita harus tetap menjaga nih, walaupun programnya ini harus dijalankan dengan hati-hati, harus tetap menjaga stabilitas makroekonomi kita, stabilitas fiskal kita gitu. Nah, kalau tadi kembali ke yang disampaikan Bro Arif tentang idealnya ya, mau nggak mau kita harus menambah penerimaan. Kalau menurut saya ya, nah, bagaimana caranya? Apakah dengan menaikkan pajak? Oh, tentu banyak cara sebenarnya. Nah, tidak hanya dengan menaikkan pajak, nanti pada takut masyarakat kita. Nah, makanya itu meningkatkan penerimaan pajak. Saya kalau bicara menaikkan pajak, konotasinya itu tarif pajak jadi tinggi kan begitu. Makanya kita edukasi melalui program kita ini. Jadi betul, salah satunya adalah dengan meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan ya, baik dari cukai maupun dari pajak ini dalam artian pajak yang ada dikelola oleh DJP. Nah, kalau masalah menaikkan itu kan sebenarnya nanti ya bagaimana breakdown-nya ya untuk bagaimana cara langkah-langkah untuk bisa efektif dan efisien lah di dalam penerimaan pajak itu dikelola dan akhirnya didapatkan. Kalau berdasarkan data dan pengalaman ya ente ya bos ya, itu memang masih banyak ya sebenarnya belum secara patuh subsidi pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Kalau di lapangan sebenarnya sih masih ada beberapa yang yaitu ketika teman-teman itu mau melakukan misal tindakan apa dalam rangka tadi mengumpulkan uang pajak atau apa, ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki kekuasaan ya agak mundur gitu. Apalagi dalam sektor-sektor yang strategis ya. Misal sektor tambang,
sektor migas gitu. Pajak-pajak itu sebenarnya kalau mau ditingkatkan lagi dalam hal secara objek sudah jelas nih aturannya nih. Nah, bagaimana aturan itu bisa diterapkan secara tegas gitu. Tapi dari saya sepakat bro, mungkin perlu ada law enforcement ya, penegasan dalam penegakan hukum itu perlu diterapkan. Tetapi secara administrasi mungkin juga perlu dipikirkan bro. Orang bayar pajak itu kan gini, akan lebih mudah, tentunya relatif ya, akan lebih mudah ketika dia punya uang ya. Misal ini habis jualan, perusahaan saya habis jualan nih, misal saya punya perusahaan tambang atau perusahaan tambang apapun itulah, jualan pas ada uangnya harusnya bayar. Tapi kan kalau dipajak kan enggak kan, pajak karena sistem kita self assessment. Ya sudah, kamu silahkan lapor labamu berapa, pajakmu berapa. Dan itu ditagihnya 3 atau 4 tahun kemudian baru dicek, oh kamu tuh kurang bayar loh. Sedangkan ini duitnya udah nggak ada. Cuma waktu juga perlu tadi bro, timing ketika kita menagihkannya itu jangan nunggu 2 atau 3 tahun. Tahun itu harusnya SPT masuk periksa. Yang punya mungkin lakukan analisis resiko, yang resikonya tinggi langsung gitu harusnya ya. Ini mungkin bisa jadi masukan ya. Memang tadi kan karena kita bicara anggaran dari mana. Dan berarti salah satunya itu ya. Yang masa mau utang lagi. Nanti utang lagi semakin tinggi per kepala yang nanggung utang. Walaupun tidak seperti itu ya. Yang nanggung bukan per kepala ya, tapi itu hitungan kertas ya, hitungan ini. Masa ada pendapatan per kapita nggak ada utang per kapita. Meskipun pendapatannya juga di atas kertas. Oke, jadi itu bro. Tapi kalau memang dari situ agak programnya tetap harus jalan dengan tadi kan kayaknya memang bertahap ya, tidak sebesar itu ya. Dari sisi perpajakannya diperbaiki, penerimaan dari non pajak PNBP-nya juga diperkuat tadi, law enforcement-nya, administrasinya saya kira sih bisa juga membantu untuk anggarannya dari mana sih nanti gitu. Ya, dampak negatif dari program ini seperti apa kira-kira sebenarnya? Ya satu pasti yang namanya programnya, apalagi anggarannya besar gini ya, satu ya perlu diwaspadai dan perlu dijadikan bahan untuk benar-benar apa bahasanya ya, benar-benar jadi perhatian lah, ada sektor supaya tidak jadi kebocoran yang pertama. Artinya gini, jadi kebocoran itu kan bisa dari secara langsung maupun nggak secara langsung ya tadi, misal anggarannya berapa kemudian berapa, itu kan perlu jadi perhatian juga. Dan juga nanti pun kalau dilaksanakan, siapa sih yang akan dapat dan akan menyuplai makanan siap saji ini untuk mereka para penerima. Kan pasti mereka yang akan menang tender lah, masalah biasanya menang tender. Nah, karena ini kan siapa yang menyuplai makanan jadinya. Terus nanti mereka kan butuh makanan, butuh bahan kebutuhan ini. Pokoknya. Nah, ini kan harus dari tahapan-tahapan itu kan harus betul-betul diperhatikan agar ya tentu tidak, tadi salah satunya akan muncul perusahaan-perusahaan supply ataupun catering baru. Pokoknya nanti KBLI-nya 2024 ini KBLI catering yang paling banyak nanti masuk ke OSS. Kira-kira selain itu apa lagi bro dampaknya bro? Ya tadi pasti dampaknya kan kalau tadi kita asumsikan bahwa itu ada tim yang akan melaksanakan, kemudian ada vendor yang akan melakukan itu, apakah mempertimbangkan warung-warung yang UMKM ya, yang secara badan hukum mereka nggak punya badan hukum ya, mereka perorangan gitu, kantin sekolah, kemudian warteg, kemudian juga abang-mamang penjual cilok, penjual bakso tusuk, apakah mereka kemudian direkrut ya, atau seperti apa gitu kan? Kalau memang itu nanti berjalan, mereka nggak ada yang jajan misalnya, itu kan juga berpengaruh terhadap penghasilan mereka. Mereka kan juga punya keluarga. Akan dari program ini justru akan muncul pengangguran baru kan? Ya, meskipun nanti akan tumbuh cilok, penjual segala macam nggak laku gitu ya. Meskipun tumbuh sisi yang baru mungkin ya, CV catering tadi. Itu sih di antara yang jelas tadi dari sisi pengawasannya perlu pengawasannya diperkuat, bagaimana program ini berjalan ya, mulai dari vendor-vendor yang akan ditunjuk kalaupun vendor. Kemudian aspek sosial, deterrent effect bagi UMKM yang tidak berbadan hukum, hanya perorangan tadi ya perlu diperhatikan juga oleh pemerintah menurut saya. Mungkin tadi yang sudah ente sebutkan juga ya soal tadi bahan bakunya yang kemudian impor atau memberdayakan masyarakat sekitar, apakah itu sudah memungkinkan atau belum, itu juga
juga yang akan menjadi dampak ya, yang harus dipikirkan kira-kira seperti apa? Karena masyarakat sekitar mungkin di situ menghasilkan ikan nih, pertambangan ikan, atau menghasilkan banyak petani peternak telur ayam gitu ya menghasilkan. Tapi kan di situ nggak ada beras misal, karena jadi memang harus jelas ini nanti distribusinya seperti apa. Ketika manfaatkan ini kan produknya yang di sisi ini, di daerah ini produknya paling banyak apa, memenuhi standar nggak, kan itu. Supply chain-nya harus dibuat dengan baik ini ya. Iya, sebisa mungkin ya itu memang dipenuhi dari kebutuhannya itu dipenuhi dari dalam negeri lah, sehingga bisa pertumbuhannya juga bisa, pertumbuhan ekonomi ya bisa memacu, kemudian pertumbuhan ekonomi secara nasional juga bisa tumbuh gitu. Oke. Baik, oke Bos, kita tadi sudah dari awal ya bicara soal siapa yang menjadi sasaran program ini. Berarti kita nggak dapat nih beneran ya? Kita di sini nggak ada dapat nih. Kemudian anggarannya berapa dan kemudian kira-kira dari mana? Kemudian siapa yang akan mensuplai baik barang jadinya maupun bahan-bahan mentahnya. Kemudian mekanismenya seperti apa? Karena ini kita menyangkut orang yang sekolah di sekolahan memang pas jam makan siang, kemudian ada juga yang di rumah sudah pulang, atau yang memang belum sekolah, atau untuk ibu-ibu hamil juga dia ada di rumah masing-masing lah, atau mungkin malah bekerja lah, itu mungkin nanti bisa bahkan ada yang di luar kota mungkin ya, KTP-nya masih kampung, dia kerja di kota gitu misalkan, perlu dipikirkan juga. Iya betul, itu mekanisme yang memang harus difikirkan agar nanti ketika dieksekusi ya minusnya tidak begitu banyak lah, dan itu nanti bisa sambil diperbaiki sambil jalan. Dan tentu terakhir tadi kita sudah bahas juga soal kira-kira yang dampaknya akan seperti apa. Tadi kan sudah disebutkan soal akan munculnya, jangan sampai muncul pengusaha-pengusaha catering dadakan, kemudian juga yang ternyata soal keluarganya impor orang-orang tertentu ya. Soal impor atau pemberdayaan masyarakat sekitar, kemudian ada potensi pengangguran baru dengan pedagang-pedagang entah cilok, apapun yang biasa dagang asongan, dagang kaki lima, jajan, tapi sehingga ini menjadi tidak jajan lagi. Jajannya gini. Baik, saya kira itu mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini bisa menambah masukan untuk yang akan mengeksekusi program ini. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih. Saya kira jangan lupa tonton terus Deskripsi Channel dalam program Podcast santai seputar pajak. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.